Alehim Khafirim. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun. Salah satu perayaan terpenting dalam tradisi Yahudi. Kita akan mengupas makna mendalam di balik perayaan ini. Bagaimana Sukkot menjadi pengingat akan penyertaan Elohim selama pengembaraan di padang gurun. Dan bagaimana hari raya ini dirayakan dengan penuh sukacita. Jadi tetap bersama kami dan mari kita pelajari lebih dalam kedahsyatan Sukkot. Hari Raya Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun adalah salah satu dari 3 perayaan utama dalam kalender Ibrani atau kalender Yahudi yang disebutkan dalam kitab Torah Imamat 23 ayat 33 hingga 43. Dalam ayat-ayat ini Elohim memberikan instruksi kepada Mose tentang bagaimana umat Israel harus merayakan Sukkot. Kedahsyatan dari hari raya Sukkot dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, perintah Elohim Yahweh. Hari raya ini adalah perintah langsung dari Yahweh yang menekankan betapa pentingnya perayaan ini. Dalam kitab Imamat 23 ayat 34, Elohim memerintahkan umat Israel untuk merayakan hari raya selama 7 hari setiap tahun, dimulai pada hari ke-5 setelah hari pendamaian atau Yom Kippur. Perayaan ini adalah bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Elohim. Sedangkan yang kedua, mengenai simbol pengembaraan di padang gurun. Sukkot mengingatkan bangsa Israel akan pengembaraan mereka di padang gurun setelah keluar dari tanah Mitzrayim atau tanah Mesir. Selama 40 tahun mereka tinggal di pondok-pondok sementara. Oleh karena itu mereka diperintahkan untuk membangun pondok atau sukkah dan tinggal di dalamnya selama perayaan untuk mengingat bagaimana Elohim memelihara mereka di masa sulit. Ini mengajarkan umat untuk mengenang kesetiaan Elohim bahkan dalam keadaan yang sulit. Yang ketiga, ungkapan sukacita, di mana Sukkot juga dikenal sebagai Zaman Simchathenu atau waktu sukacita kita. Ini adalah masa yang penuh sukacita dan kegembiraan seperti yang ditekankan dalam Wayikra atau Imamat 23 ayat 40. Umat Israel diperintahkan untuk mengambil buah-buahan dari pohon-pohon terbaik dan ranting pohon untuk digunakan dalam prosesi sebagai simbol perayaan dan syukur. Mereka bersukacita atas panen dan segala berkat yang telah Elohim berikan selama setahun terakhir. Dan yang keempat, pertemuan kudus. Hari pertama dan hari ke-8 dari Sukkot adalah hari pertemuan kudus di mana tidak boleh ada pekerjaan biasa yang dilakukan di dalam Imamat 23 ayat 35 dan 36. Ini adalah waktu yang khusus untuk memusatkan diri kepada Elohim, memisahkan diri dari pekerjaan sehari-hari dan berfokus pada ibadah dan ucapan syukur atau rasa syukur kepada Elohim. Yang kelima, penyediaan Elohim. Selama pengembaraan di padang gurun, Yahweh Elohim menyediakan segala sesuatu yang diperlukan umat Israel. Makanan, yaitu mana, air, dan perlindungan. Perayaan Sukkot adalah pengingat bahwa Elohim adalah penyedia yang setia, yang memenuhi semua kebutuhan umatnya, baik di masa lalu maupun masa sekarang. Sedangkan yang keenam, pondok sebagai simbol kerendahan hati. Tinggal di Sukkah mengingatkan umat Israel akan sifat sementara dari kehidupan dunia ini. Pondok-pondok sederhana ini mewakili ketergantungan manusia kepada Elohim, bukan pada kekayaan atau kenyamanan duniawi.
Ini mengajarkan kerendahan hati dan pengakuan bahwa segala yang kita miliki itu berasal dari Elohim Yahweh. Jadi, dalam konteks ini, kedahsyatan Hari Raya Sukkot terlihat dalam perintah, ketaatan, pengingat akan penyertaan Elohim, dan ekspresi syukur serta sukacita. Perayaan ini adalah momen yang penuh makna spiritual bagi orang Israel atau bagi umat Israel, sekaligus menjadi kesempatan untuk mengenang dan merayakan pemeliharaan Elohim atas hidup mereka. Haleluya, luar biasa. Pernahkah Anda berpikir mengapa umat Israel harus tinggal di pondok-pondok sederhana selama 7 hari setiap tahun? Di balik tradisi ini ada kisah menakjubkan tentang perlindungan dan penyediaan Elohim Yahweh. Mari kita telusuri rahasia besar di balik perayaan Sukkot ini. Puji Bapak ya, kita akan masuk di dalam pengajaran kedahsyatan Sukkot session yang kedua. Dan kita perayaan Sukkot tahun ini adalah 5785. Dan kalau itu dihitung menjadi 1 digit, maka keluarlah angka 7 juga, sangat luar biasa. Jadi bulan ini adalah bulan ke-7, yaitu bulan Tisri. Ya, dan tahunnya juga ada kode angka 7 jika 5785 dijadikan 1 digit. Jadi 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 5, ya itu hasilnya adalah 25, ya, dan 2 ditambah 5 dijadikan 1 digit menjadi angka 7. Bukan satu kebetulan, tapi rencana Elohim Yahweh yang luar biasa. Luar biasa. Dan saudara tahu Elohim Yahweh memberikan hadiah untuk Israel dalam perayaan Sukkot ini. Saudara tahu hadiahnya apa? Iya, Pak. Itu terbunuh. Apa hadiah? Sinwar. Sinwar. Ya, Sinwar dikirim menuju ke 72 bidodoronya, ya. Jadi dia mendapatkan apa yang dia rindukan selama ini, ya. Jadi begitulah. Tapi kita juga nggak tahu detik-detik terakhir, ya, apakah dia submit kepada Yeshua atau tidak. We don't know, ya. Itu hanya perkiraan yang kita lihat bahwa si Sinwar sudah dikirim, ya, dipaketkan. Ya, puji Bapak Yahweh, ya, sangat luar biasa. Siapa yang bisa ngelawan Elohimnya Israel, ya? Tidak ada, saudara. Elohim Israel dahsyatnya luar biasa. Ya, saudara yang belum mendengarkan mengenai pembahasan kedahsyatan Sukkot bagian pertama, saudara dengarkan. Jadi saya tidak mengulangi, saya hanya memberikan sedikit rangkumannya saja. Jadi saudara harus kembali belajar menjadi murid, ya, untuk belajar di session yang pertama. Dan juga saudara perlengkapi, karena masalah Sukkot ini juga saya sudah berikan tahun yang lalu, yaitu melalui rahasia kedahsyatan Sukkot. Ya, juga saya sudah berikan juga, yaitu pada tanggal 30 September tahun 2023. Ya, itu sebelum peristiwa 7 Oktober, ya, tahun lalu. Ya, sudah diberikan. Dan juga saudara, untuk memperlengkapi kekayaan Dafar Elohim dalam kehidupan saudara, saudara juga harus melihat rahasia kedahsyatan 7 hari raya. Ya, ini penting sekali, ya, untuk memberkati, untuk membuat fondasi yang benar, ya, dalam kehidupan saudara, untuk melihat keberadaan Dafar Elohim yang dahsyat. Perayaan 7 hari raya itu terdapat di dalam Leviticus atau Imamat Fatsal yang ke-23. Ya, dan ada 7 hari raya. Hari yang pertama adalah pada saat tanggal 14 Nisan, yaitu Pesah. Kemudian 1 hari setelahnya yaitu perayaan roti tidak beragi, unleavened bread, atau Yom Hamatzah, ya, itu 15 Nisan. Dan kemudian buah sulung,
ya, first fruit atau Yom Habikurim. Dan yang keempat adalah Shavuot, 50 hari setelahnya, itulah Pentakos. Dan kemudian ada jeda waktu dari Shavuot ke perayaan Rosh Hashanah atau Nafiri atau Yom Teruah, perayaan trompet, yaitu bulan Tisri. Ya, kita sekarang ada di bulan Tisri, tanggal hari ini sudah pertengahan. Jadi pada saat tanggal 1 Tisri itulah tahun baru Israel, ya, tahun baru Israel, Yom Teruah, ya. Dan kemudian setelah itu pada tanggal 10 Tisri, yaitu hari raya pendamaian, Yom Kippur. Dan hari ini adalah perayaan daripada Sukkot, Pondok Daun. Dimulai 15 Tisri, hari Rabu sore yang lalu, dan kita masih ada di dalam 1 minggu perayaan Pondok Daun, karena dirayakan selama 7 hari, ya, selama 7 hari. Inilah perayaan Tabernakel, itu bahasa Inggrisnya. Dan saya sudah sampaikan pada hari Rabu yang lalu, pada saat perayaan Sukkot 15 Tisri, di mana Yeshua itu lahir, ya, pada saat perayaan Sukkot, perayaan Tabernakel atau Pondok Daun ini. Yeshua lahir saat itu, ya. Dan saya juga sudah memberikan bahwa Sukkot ini mempunyai atmosfer atau beratmosferkan angka 7. Ya, angka 7. Angka 7 adalah huruf Zayin, ya. Dan saya sudah berikan piktografnya. Piktograf daripada Zayin itu adalah senjata pemotong. Ya, bisa berupa seperti kapak itu. Dan apa yang dipotong sudah saya jelaskan pada Rabu yang lalu. Yang dipotong adalah masa setan berkuasa. Ya, ini yang pertama, dipotong di sana karena masa setan berkuasa diberi jangka waktu 6.000 tahun. Setelah itu, setelah dipotong, apa yang terjadi? Yaitu masa pemerintahan Raja Yeshua HaMashiach. Dan masa ini disebut sebagai kerajaan damai Israel yang lamanya selama 1.000 tahun. Ini pemotongan pertama. Pemotongan kedua adalah masa sementara atau fana, ya, dan berlangsungnya selama 7.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa sampai di satu titik, yaitu perang Gog Magog, ya, disitulah titiknya. Jadi ada 7.000 tahun masa fana sementara. Setelah itu dipotong, apa yang terjadi? Bumi dan Syamayim dan langit yang ada sekarang akan dihancurkan dengan api, dan dimulailah babak baru, yaitu kekekalan. Di dalam kekekalan ada 2 tempat. Yang di atas adalah Yerusalem yang baru, dan yang ada juga bumi yang baru, ya, menjadi satu. Dan kemudian yang di bawah adalah lautan api, dan ini terpisah untuk selama-lamanya dan kekal untuk selama-lamanya. Jadi inilah makna daripada Zayin, yaitu pemotong, ya, senjata pemotong. Kita sudah melihat itu. Nah, kita akan melihat lagi untuk mendasari Dafar Elohim. Kita akan membaca dari Imamat 23 ayat 33 sampai 36 dan 39 sampai 43. Silakan Brother Enoch. Imamat 23 ayat 33. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe. 34. Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, pada hari ke-15 bulan ke-7 itulah hari raya Pondok Daun bagi Yahweh, 7 hari lamanya. 35. Pada hari pertama adalah pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 36. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Pada hari ke-8 harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh. Itulah suatu perayaan perkumpulan. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 39. Demikian pula
pada hari ke-15 dalam bulan ke-7, ketika kamu mengumpulkan hasil ladangmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari pertama adalah sabat perhentian, dan pada hari ke-8 adalah sabat perhentian juga, 40. Dan pada hari pertama, kamu harus mengambil bagimu buah pohon-pohon yang elok, pelepah pohon-pohon palem, ranting pohon-pohon yang rimbun, dan ilalang dari aliran-aliran sungai. Dan kamu harus bersukacita di hadapan Yahweh Elohimmu 7 hari lamanya. 41. Haruslah kamu merayakannya bagi Yahweh 7 hari lamanya dalam 1 tahun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan ke-7 haruslah kamu merayakannya. 42. Kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Semua orang Israel asli harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. 43. Agar seluruh keturunanmu mengetahui bahwa aku telah memerintahkan Bani Israel untuk tinggal di pondok-pondok daun ketika aku membawa mereka keluar dari Misraim, Mesir. Akulah Yahweh Elohimmu. Haleluya, terima kasih. So, perhatikan bagaimana Elohim Yahweh memberikan instruksi di dalam perayaan Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun ini. Ya, jadi pada hari yang pertama itu mereka mengadakan sabat perhentian dan itulah sabat gadol. Ya, sabat gadol, dan juga pada hari yang ke-8 juga merupakan sabat perhentian juga. Ya. Sabat gadol yang minggu lalu yaitu pada hari Rabu, ya, walaupun pada saat itu adalah hari Rabu setelah matahari terbenam, ya, tetap diberi title sabat. Jadi sabat itu bukan hanya sabat mingguan, ya, yang ada pada hari Syabat seperti hari ini, ya, karena hari Sabtu, tetapi ada juga Syabat pada hari yang lain. Nah, Syabat yang pada hari lain itu berhubungan dengan hari raya, dan itulah yang disebut sebagai sabat besar atau sabat gadol. Seringkali pada saat kita berada di posisi sebelum pemahaman ini, ya, posisi kekristenan, itu kita betul-betul buta soal itu. Tapi puji Bapa Yahweh, kita digiring, dibawa di dalam pengertian mengenai Syabat dan Syabat gadol. Ya, nah, di dalam 7 hari ini, maka orang Israel itu harus tinggal di pondok-pondok. Dikatakan di sana mereka harus mengambil ranting-ranting dan semuanya, ya, untuk perlengkapan, dan mereka tidak diizinkan untuk tinggal di dalam rumah permanen. Ya, mereka harus tinggal di pondok-pondok. Ya, nggak boleh. Ayat 42 dikatakan kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Ya, selama 7 hari mereka tidak boleh tinggal atau tidur di kamar mereka dengan kasur mereka, nggak boleh. Mereka harus tinggal di pondok-pondok yang telah dibuat di pekarangan mereka. Dengan tujuan apa? 43 dikatakan agar seluruh keturunanmu mengetahui bahwa aku telah memerintahkan Bani Israel untuk tinggal di pondok-pondok daun ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Jadi tujuannya adalah supaya orang-orang Israel, anak-anak Israel, keturunan-keturunan Israel yang tidak mengalami proses perjalanan dari Misraim, dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka senantiasa mengingatnya bagaimana rasanya hidup di bawah pondok selama 7 hari, supaya mereka tetap ingat, mereka tidak lupa akan hal di mana Elohim Yahweh telah menuntun mereka keluar dari Mesir, keluar dari Misraim, menuju tanah Kanaan, dan mereka tinggal di dalam tenda-tenda saat itu. Ya, kita bisa baca di dalam Bilangan 14 ayat 14. Silakan, Brother. Bilangan 14 ayat 14.
maka mereka akan menceritakan hal itu kepada penduduk negeri ini. Padahal mereka telah mendengar bahwa Engkau, ya Yahweh, ada di tengah-tengah bangsa ini, bahwa Engkau, ya Yahweh, telah menampakkan diri dan awan-Mu menaungi kami, dan bahwa Engkau berjalan di depan kami dalam tiang awan pada siang hari dan dalam tiang api pada malam hari. Iya, terima kasih. So, perhatikan, dalam siang hari mereka berjalan saat awan Elohim Yahweh itu menuntun mereka, dan biasanya pada saat malam hari mereka berkemah. Ya, mereka berkemah. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Elohim Yahweh itu menaungi bangsa Israel dalam bentuk awan, tiang awan pada siang hari, ya, supaya mereka tidak kepanasan, dan juga pada malam hari di dalam rupa tiang api. Dahsyat, nak? Dan ini berlangsung selama di dalam perjalanan dari Misraim muter-muter sampai tanah Kanaan, dan kemudian mereka juga mengalami berputar-putar di padang belantara selama 40 tahun. Ya, jadi selama itu tiap hari, tiap siang, tiap malam mereka melihat suatu keajaiban yang luar biasa. Di mata mereka, di depan mata mereka, mereka melihat kemuliaan Elohim Yahweh dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Ya, jadi Elohim Yahweh menaungi mereka, dan mereka adalah saksi mata. Mereka adalah saksi mata akan peristiwa ini. Tidak ada bangsa lain yang dipilih oleh Elohim Yahweh. Tidak ada. Ya, dan Elohim Yahweh tidak menampakkan begitu ekstrimnya, ya, kepada bangsa-bangsa lain. Elohim Yahweh memilih Israel. Ya, dan kita bisa melihat kedahsyatan-kedahsyatan yang terjadi di bangsa Israel ini. Ya, jadi sorry Pak Yosef, ada yang bilang suaranya agak choppy, suaranya putus-putus. Pak Yosef. Sekarang kalau di sini emang agak sedikit begitu, cuman ada yang bilang begitu, putus-putus dia. Saya bisa diberi masukan, teman-teman. Sekarang oke. Ya. Oke. Sudah oke, Pak. Ya, seringkali kadang-kadang internetnya up and down ya. Ya, kalau kita bisa melihat, terima kasih ya, terima kasih teman-teman semua. Kalau kita bisa melihat peristiwa di mana Elohim Yahweh menaungi sebagai tudung pada siang hari berupa tiang awan dan pada malam hari berupa tiang api, kalau diaplikasikan pada hari ini berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai apa? Ruah Yahweh Elohim. Ya, jadi ini, terima kasih. Jadi ini berbicara mengenai Immanuel. Elohim beserta umatnya, Immanuel. Dan ini kita bisa lihat di dalam Yohanan 14 ayat 16 sampai 18. Silakan Brother Reno. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepada kamu. Ya, terima kasih. So, perhatikan peristiwa ini kalau diaplikasikan pada masa sekarang ini, itu berbicara kita ini dinaungi oleh roh kebenaran, yaitu Ruah Yahweh Elohim. Roh Yahweh yang maha dahsyat, yang seharusnya dari Syamayim, tinggal menaungi saudara dan saya, tinggal di dalam saudara dan saya. Inilah merupakan peristiwa Sukot,
di mana Elohim Yahweh yang kekal selama-lamanya tinggal di tubuh manusia yang menerimanya, dan sementara, tidak kekal. Tubuh manusia itu fana. Saudara kan fana, saya kan fana juga. Sementara Elohim yang kekal itu tinggal di tubuh saudara dan tubuh saya, dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, inilah merupakan juga berbicara mengenai peristiwa Sukot. Elohim Yahweh tidak pernah meninggalkan sampai pada kesudahan zaman. Ya, dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sejak pencurahan Ruah Yahweh Elohim pada masa tahun 30 Masehi, yaitu saat pencurahan Ruah Yahweh Elohim, perayaan Shavuot, dan itu berlangsung terus nanti sampai saat hari Paso. Jadi Elohim Yahweh akan tinggal bersama kamu selama-lamanya. Saudara tidak sendiri. Ya, kita semua tidak sendiri. Ada Ruah Yahweh Elohim yang tinggal di dalam saudara dan saya. Karena apa? Bukan cuma hinggap dan pergi, tetapi permanen. Mengapa bisa permanen? Karena alasannya adalah Darah Yesua. iya, darah Yesua. Terima kasih. Jadi, karena darah Yesua sudah tertumpah, maka ini yang memampukan Ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam hidup manusia yang beriman kepada Yeshua HaMashiach. Beda dengan orang-orang yang sebelum kematian Yeshua HaMashiach, Ruah Yahweh Elohim hanya hinggap, menggunakan saja, dan pergi lagi. Ya, jadi ini perbedaannya. Inilah merupakan salah satu kedahsyatan daripada Sukot. Ya, kita lihat ya, tadi saya sudah jelaskan di atas bahwa Sukot ini mempunyai banyak kedahsyatan. Banyak kedahsyatan. Jadi hari ini, saudara dan saya yang menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan terus di dalam naungannya, itu juga bisa disebut sebagai Sukot. Sudah bisa lihat ya, sebagai Sukot. Tapi tetap ya, perayaannya adalah 15 Tisri. Ya, plus 7 hari. Tapi prinsipnya itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya sehari-hari. Ya, di mana saudara dan saya membuka diri selebar-lebarnya, membuka hidup selebar-lebarnya untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Ini berbicara mengenai Sukot. Elohim yang Maha Dahsyat, yang kekal, tinggal di tubuh manusia yang sementara. Saudara bisa paham ya? Nah, selain daripada itu, Sukot itu punya atmosfer angka 7 kan? Kita sudah melihatnya. Dan angka 7 itu adalah angka Shabbat. Shabbat adalah hari yang ketujuh, yaitu Sabtu, Saturday, Sabado, ya, hari Sabtu. Nah, setan berusaha untuk mengalihkannya, ya, mengalihkannya supaya manusia tidak lagi berpikir mengenai Shabbat, ya, karena Sabtu. Bagaimana caranya? Dia menggunakan pola, ya, dan menggunakan trik dan diubah menjadi hari Minggu, Sunday. Apakah dia hanya mengubahnya pada hari Minggu? Apakah dia hanya mengubah pada hari Minggu? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, berarti dia mengubah dengan hari apa? Jumat ya, Pak. Ya, terima kasih. Dia juga menggunakan hari Jumat. Saya bisa lihat, menipu manusia, ya, menggeser Shabbat yang pertamanya adalah Sabtu, digeser menjadi Minggu, dan juga ada juga dia menggunakan trik yang lain dengan menggunakan hari Jumat. Ya, hari Jumat digeser. Ya kan, supaya orang yang mempercayai pada hari Jumat, ya, mereka dengan corong yang besar, ya, berteriak-teriak begitu, ya kan, dan mereka memproklamirkan mereka mengikuti pola daripada si roh jahat itu. Ya, apakah cuma hari Minggu dan Jumat?
Apakah cuma hari Minggu dan Jumat? Tidak. Tidak. Oke, siapa yang bilang tidak? Alasannya. Suatu. Kalau tidak, hari apa? Seperti agama apa itu ya yang hari Rabu ya atau hari Kamis itu ya ibadahnya? Konghucu atau apa itu? Iya, mereka juga punya kepercayaan mengubahnya hari Selasa. sebenarnya bukan Selasa ya. Hari keempat. Hari ke Suatu. ya ada yang hari Rabu ketujuh Kamis. Selasa, ada juga hari Rabu. Ya ada dua. Rabu ya. Ya hari Rabu. Rabu Kamis putih. Ya, hari Rabu. Selasa juga ada. Rabu juga ada, tergantung dari kepercayaan mereka. Jadi digeser semua, saudara. Ya, untuk apa? Untuk mereka tidak beribadah pada hari Syabat. Ya, tidak beribadah pada Syabat. Kenapa tidak beribadah pada hari Syabat? Karena Sukot adalah bahasa profetik untuk Sabat milenia. Ini, saudara. Setan nggak mau supaya manusia percaya akan adanya Syabat milenium. Yes, Syabat milenium. Yes. Bagi saudara dan saya yang memahami pola angka 7, pola Syabat, maka kita akan dapat lebih mudah memahami mengenai Syabat milenium. Apa itu Syabat milenium? Kerajaan Israel 1000 tahun damai. Masa damai. Jadi Syabat milenium adalah kerajaan Israel damai 1000 tahun. Dan setan berusaha untuk menutupi ini. Supaya orang nggak percaya. Sehingga mereka kalau nggak percaya apa yang terjadi? Kalau mereka nggak percaya. Ketinggalan, Pak. Kalau mereka nggak percaya, maka mereka akan disibukkan. Mereka akan sibuk. Ya, akan terus berjalan. Ya, mereka akan disibukkan. Pada saat mereka disibukkan dengan urusan mereka yang jelas, mereka akan tidak berjaga-jaga. Saat mereka tidak berjaga-jaga karena mereka dibutakan oleh roh-roh jahat untuk tidak memahami Sabat milenia ini, maka mereka akan lebih cinta kepada dunia ini. Mereka pikir masih terus berlangsung, akan tetapi apa yang terjadi tiba-tiba apa yang terjadi? Harpazo. So bisa melihat. Jadi setan berusaha membutakan untuk manusia tidak percaya kepada Sabat milenia. Nggak percaya? Saudara bisa cari dengan cara yang mengumpulkan informasi di sekitar saudara. Ya, di sekitar saudara. Saudara buktikan sendiri di mana banyak orang yang mengabaikan akan hal ini. Banyak yang mengabaikan. Karena mereka nggak percaya. Ya, coba saya tanya tetangga saudara. Percaya nggak kerajaan damai 1000 tahun? Yaitu kerajaan Israel. Mereka tidak akan percaya. Mereka bahkan menolak. Mereka bilang ngarang, Pak. Mereka bilang ngarang. Ya, mereka juga mengatakan itu merupakan salah satu bentuk penolakan dengan mengatakan banyak hal. Karena mereka nggak percaya. Padahal waktunya sudah singkat, saudara, sangat-sangat singkat. Ya, karena tindakan mereka tidak percaya, apa yang terjadi ya? Mereka akan terjerumus. Apa yang dicari di dunia ini? Apa yang dicari? Ya, mereka akan fokus kepada pekerjaan, kepada hal-hal yang bisa mereka jangkau, yaitu tetap mengumpulkan pundi-pundi. Mereka tidak mengarah untuk persiapan. Bukannya saya berkata, kalau gitu kamu tidak usah bekerja. Enggak loh. Ya, enggak. Saudara yang mendapatkan pengertian ini, tetaplah bertanggung jawab di dalam pekerjaan saudara masing-masing. Tetapi dengan satu ekspektasi
bahwa saudara dipersiapkan. Saudara bisa lihat, jangan berkata, oh kalau begitu ya sudah nggak usah kerja sama sekali. Tidak berkata demikian. Ya, bukan berarti saudara melepas tanggung jawab yang Bapak Yahweh berikan dalam kehidupan saudara. Akan tetapi di satu sisi ada expectation yang harus saudara lakukan. Karena apa? Yeshua mengatakan, di ladang ada dua orang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ada dua perempuan, yang satu yang sama-sama menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Saya sudah mengajarkan dalam pengajaran Matius 24, itu berbicara mengenai harpaso. Ya, mengenai harpaso, pengangkatan. Ya, tidak banyak orang yang mau mendalami hal ini. Ya, karena tipu daya daripada Satan. Jadi kita mesti hati-hati dalam hal ini. Inilah Sabat Milenium. Janji akan kerajaan damai Israel Sabat Milenium ini itu sudah ada tertulis di dalam kitab Yesaya. Dan kalau diukur dari hari ini, maka Yesaya menuliskan itu sekitar 2.700 sampai 2.800 tahun yang lalu. Tahun yang lalu, 2.800, 2.700 tahun yang lalu sudah dituliskan. Kemudian bukan cuma itu aja, di kitab Daniel juga ada. Di kitab Kejadian pun dengan peristiwa Noah itu pun sudah diberikan kode-kodenya. Ya, sudah diberikan 5.000 tahun yang lalu, saudara. 4.500 sampai 5.000 tahun yang lalu sudah diberikan dalam bentuk kode. Dan sudah dibuktikan oleh Yeshua dengan penggenapannya, dia mati di atas kayu salib. 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa sudah diberikan. Jadi polanya itu sempurna. Ya, sangat sayang kalau ada yang menolak, ada yang dibutakan. Ya, rugi besar. Karena apa? Hati-hati. Jatuh-jatuhnya nanti tidak ada persiapan. Ya, tidak ada persiapan. Nah, berbicara mengenai kedahsyatan Sukot, maka kita juga akan melihat yaitu melalui satu sudut, yaitu fiesta. Saya tahu fiesta ini apa artinya? Bahasa Spanyolnya pesta. Iya, ya, celebration atau pesta, fiesta. Ya, nah, tadi di atas saya berikan bahwa Zayin, ya, angka 7, piktografnya adalah kapak. Dan ada pengertian juga mengenai berhubungan dengan makanan. Ya, kalau saya perhatikan dari penjelasan klip ini, mungkin Brother Henok bisa bantu untuk baca mengenai Zayin. Silakan. Iya. Zayin dari kata mazon yang berarti makanan, seperti apa yang menghidupi kita, dilambangkan dengan kapak untuk menunjukkan bahwa kita harus berusaha untuk mempertahankan diri kita sendiri, seperti kita harus membunuh sebelum kita bisa makan hewan. Ya. Kita lihat bahwa untuk mendapatkan makanan, kita harus menggunakan manusia, maksudnya menggunakan kapak. Ya, kalau dia mencari atau memburu binatang, harus dibunuh, dan setelah begitu dia mendapatkan makanan. Ya, baru mendapatkan makan. Jadi ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Kalau kita lihat lebih dalam dari sisi profetik, kita bisa melihat setelah peristiwa, ya, peristiwa apa kira-kira yang dibunuh dan setelah itu mendapatkan makanan? Peristiwa apa? Berburu, Pak. Peristiwa apa? Binatang yang dibunuh dan setelah itu kita dapat makanan. Peristiwa apa? Korbannya martabak ya, Pak?
Bukan. Paparot ya Pak? Profetik, bukan. Kaparot mah nggak di. Oh ya, kaparot ya. Bukan. Membunuh binatang setelah itu mendapat makanan. Membunuh binatang. Pesak, bukan. Ini kode profetik zaman akhir. Membunuh binatang setelah itu dapat makanan. Simpson membunuh singa ada loh Pak. Ya, bukan berbicara mengenai masa yang lampau, tetapi masa yang akan datang. Red Heifer? Bukan Red Heifer. Ya, jadi membunuh. Yeshua membunuh siapa? Anti Hamasiah. Anti Hamasiah. Yeshua membunuh anti Hamasiah, binatang itu. Bukannya kita makan binatang itu, tetapi setelah itu bumi akan mendapatkan makanan. Saudara bisa melihat mendapatkan makanan yang melimpah. Karena apa? Karena Yeshua memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi pakai Zayin, dipotong masa Satan, yaitu 6000 tahun, diakhiri dengan pemerintahan anti Hamasiah, the beast. Binatang itu dimatikan, dan setelah itu masuk di dalam fase makanan. Saudara bisa lihat fase makanan. Ya, jadi kita bisa melihat memang agak unik angka Zayin atau huruf Zayin ini, angka 7 ini. Ya, dan bisa jadi kita bisa menggunakan ayat di dalam Wahyu 19. Ya, Wahyu 19 ayat 21. Brother Eno bisa baca? Wahyu 19 ayat 21. Dan mereka yang selebihnya dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut dia yang duduk di atas kuda itu, dan semua burung dikenyangkan oleh daging mereka. Iya, terima kasih. Itu kan Zayin, saudara. Bisa lihat ya, setelah masa daging manusia ini dibinasakan, yaitu diwakili dengan anti Hamasiah, barulah kekenyangan terjadi. Karena apa? Karena Yeshua Hamasiah menjadi raja di dalam kerajaan damai Israel selama 1000 tahun. Amen. Jadi situlah rahasia daripada Zayin. Sukot wajib dirayakan oleh segala bangsa. Ya, ini salah satu keindahannya juga, kedahsyatannya, keajaibannya. Sukot wajib dirayakan oleh segala bangsa. Saudara tahu ayatnya di mana? Zakaria 14, toh? Ya, betul. Terima kasih. Zakaria 14 ayat 16 sampai 19. Ya, Zakaria 14 ayat 16 sampai 19. Silakan Brother Eno. Zakaria 14 ayat 16. Setiap orang yang masih hidup dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. 17. Namun, jika dari kaum-kaum di bumi tidak mau pergi ke Yerusalem untuk sujud kepada Raja Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, maka tidak akan ada hujan bagi mereka. 18. Jika orang dari Mesir tidak mau pergi dan masuk ke sana, maka tidak ada hujan bagi mereka juga. Namun akan ada tulah yang ditimpakan Yahweh kepada bangsa-bangsa yang tidak pergi merayakan Hari Raya Pondok Daun. 19. Itulah hukuman atas dosa Mesir dan dosa setiap bangsa yang tidak pergi untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Iya, terima kasih. Kalau sudah perhatikan ayat ini, apakah ayat ini sudah dikenapi? Jawabannya adalah belum dikenapi. Saudara cari
sejak kesatuan daripada Adam dan Hawa sampai hari ini. Nggak ada penggenapan ayat ini. Ya, jadi ayat ini berbicara untuk hari yang khusus. Sudah bisa lihat? Dan tertulis di dalam ayat 16, dikatakan setiap orang yang masih hidup dari segala bangsa loh, yang datang melawan Yerusalem. Ya, setiap orang yang masih hidup, berarti ada yang mati kan? Tapi ini yang masih hidup dari segala bangsa. Segala bangsa ini berarti goyim, bangsa-bangsa non-Yahudi yang datang melawan Yerusalem. Ya jelas. Ya. Jadi nggak bicara mengenai orang Yahudi yang melawan Yerusalem, ya tidak. Tetapi bangsa-bangsa yang mengepung melawan Yerusalem, tapi masih hidup. Berarti ini artinya apa? Ini artinya adalah orang-orang yang lolos dari masa 666. Saya bisa lihat. Inilah orang-orang yang lolos dari masa 666, yaitu dari setiap orang yang masih hidup dari segala bangsa. Ya, yang pernah datang melawan Yerusalem. Jadi sangat jelas ada orang-orang yang bisa lolos. Ya, saudara mau jadi orang-orang yang bisa lolos? Tidak. Nggak mau. Kalau berarti lolos, berarti mereka sudah menikmati 3,5 tahun masa anti Hamasiyah. Ya, dan 3,5 tahun anti Hamasiyah itu mengerikan sekali. Walaupun mereka lolos dan mereka bisa masuk di dalam kerajaan 1.000 tahun, tapi melalui masa yang sangat mengerikan sekali. Jadi ini bangsa-bangsa yang bisa lolos, masih bisa lolos. Ada buktinya. Ya, bukan cuma Israel 144.000 saja yang bisa masuk dalam kerajaan 1.000 tahun, tidak. Tapi ada bangsa-bangsa goyim, non-Yahudi, yang bisa lolos saat itu. Dan mereka wajib. Dalam Sakaria ini tidak disebutkan untuk merayakan perayaan Pesah, tidak. Atau perayaan buah sulung atau Syavuot, tidak. Tetapi harus merayakan satu perayaan yang sangat spesifik, yaitu perayaan apa? Pondok Daun, Sukot, Tabernakel. Ya, dari sini kita bisa melihat inilah fase kerajaan Israel 1.000 tahun. Ya, jadi sangat berhubungan sekali Pondok Daun itu dengan kerajaan Israel 1.000 tahun. Sangat-sangat berhubungan sekali. Ya, jadi wajib bagi yang lolos. Dan bagaimana dengan Israel? Ya jelas pasti harus. Israel mempunyai dasar fondasi Torah. Ya jelas mereka pasti merayakan perayaan Sukot, perayaan Pondok Daun. Ya, tapi dalam hal ini orang-orang goyim wajib, ya, kalau sampai mereka membangkang, ya, kalau sampai mereka membangkang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kutuk yang turun. Ayat 17, namun jika dari kaum-kaum di bumi, bukan cuma Israel loh, kaum-kaum di bumi, ini segala bangsa, tidak mau pergi ke Yerusalem, tidak mau, ya, maka tidak akan ada hujan bagi mereka. Tidak akan ada hujan. Ya, tidak akan ada hujan. Berarti tidak akan ada blessing, berkat. Ayat 18. Jika orang dari Mesir tidak mau pergi dan masuk ke sana, maka tidak ada hujan bagi mereka. Diulangin lagi, saudara. Dan dikatakan, inilah tulah, namun akan ada tulah. Ya, namun akan ada tulah. Kok face? Iya, enggak. Ya, jadi saya bisa lihat. Jadi kalau mereka orang-orang goyim ini dia
menyatakan tidak mau ke Yerusalem, berarti mereka tidak sujud kepada raja. Rajanya siapa? Yeshua. Tapi di sini Yahweh. Mengapa? Karena nama Yeshua belum dinyatakan oleh Gabriel. Ini kan Zakaria, kitab Zakaria. Ya. Jadi dari sini siapa saja yang tidak mau ke Yerusalem untuk sujud kepada raja, berarti mereka adalah pembangkang. Betul kan? Bagian dari pembangkang adalah tulah. Ya, ketetapannya mudah sekali, sudah diberitakan di kitab Zakaria, dan mereka harus, sekali lagi dikatakan ayat 18, merayakan hari raya Pondok Daun. Ayat 19 diperjelas, itulah hukuman atas dosa Mesir dan dosa setiap bangsa berdosa loh, yang tidak pergi merayakan hari raya Pondok Daun, padahal cuma setahun sekali. Mereka adalah pembangkang-pembangkang. Nah, pembangkang-pembangkang inilah yang akan mengepung kota kudus dan orang-orang kudus. Ini bukan orang-orang yang dalam tubuh kemuliaan, bukan. Tapi ini adalah orang-orang yang dalam tubuh fisik, jasmania, alamiah, pada masa perang Gog dan Magog. Saya bisa lihat, ini terjadi pembangkangan. Nah, kita sudah bahas ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi ya, dalam kitab Wahyu nanti. Ya, jadi kita bisa melihat akan ayat ini yang sangat luar biasa. Saya ada sedikit pertanyaan dari teman kita, Brother Henry, yang mengatakan bahwa saya ada satu pertanyaan, Pak. Kalau boleh pertanyaannya, apakah perintah tidak boleh bekerja dalam hari raya Sukot berlaku selama 7 hari juga? Ya, dalam perayaan 7 hari, yang hanya hari pertama saja tidak boleh bekerja. Ya, sisanya mereka boleh melakukan aktivitas, akan tetapi kalau kita lihat di dalam Imamat, ya, saya perhatikan ayat 35, pada hari pertama adalah pertemuan kudus, hari pertamanya saja. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, hari pertamanya saja. Ya, bukan selama 7 hari. Akan tetapi selama 7 hari, 6 hari berikutnya, mereka mengadakan perayaan bagi Yahweh. Ayat yang ke-39, mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Dan ayat 40, kamu harus bersuka cita di hadapan Yahweh Elohimmu. Jadi ada sukacita yang besar. Ya, ada sukacita yang besar, ada pesta, ada fiesta, ada sukacita buat bangsa-bangsa, termasuk Israel. Ya, karena Israel 144.000. Mengapa mereka mengadakan fiesta? Mengapa? Karena mereka mengadakan fiesta Lepas Karena udah dari menang, Pak. hukuman. gimana? Udah menang, Pak. Ya, karena mereka bisa mengadakan fiesta itu karena alasannya sangat jelas, yaitu Satan dibelenggu selama hampir 1000 tahun. Enggak ada Satan, jadi bisa fiesta. Ya, di bawah pemerintahan Satan, itulah kuk perhambaan. Sudah bisa lihat? Jadi manusia diperhamba oleh Satan selama 6.000 tahun. Itulah kuk perhambaan. Tapi saat kerajaan 1000 tahun terjadi fiesta. Ini buat manusia-manusia dengan tubuh jasmaniah alamiah. Kalau saya ngomong manusia-manusia dengan tubuh jasmaniah alamiah itu seperti saudara dan saya sekarang. Yang masih lapar, butuh makan, yang masih butuh transportasi, butuh pekerjaan, yang membutuhkan tidur, olahraga, dan sebagainya. Ya, inilah orang-orang dengan tubuh jasmaniah alamiah jasmaniah. Ya, terjadi pesta dengan luar biasa karena Satan dibelenggu. Ya, tidak ada lagi yang mencela saudara. Tidak ada lagi yang menista saudara, tidak ada lagi yang berbuat jahat terhadap manusia lainnya. Ya, karena di gunung Elohim yang kudus tidak akan ada kejahatan sama sekali.
akan terlepas. Ya, akan terjadi sukacita yang besar yang sangat luar biasa. Inilah fiesta. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang harpazo? Bagaimana dengan orang yang harpazo? Kita pesta juga Pak, tapi bersama Yeshua. Kita juga fiesta. Ya, kita juga fiesta. Fiesta kita beda dengan yang dilakukan oleh manusia jasmania alamiah. Kita fiesta dengan tubuh yang sangat luar biasa. Ya. Jadi secara fisik alamiah mereka fiesta, saudara dan saya juga fiesta. Ya, fiesta kita luar biasa. Kalau kepingin tahu fiestanya modelnya seperti apa, lihat aja peristiwa Yeshua setelah kebangkitan. Lihat aja. Yeshua tanya, ada makanan tidak? Mereka memberikan apa? Ikan bakar. Roti bakar. Sudah bisa lihat? Bisa menikmati. Bisa menikmati. Ya, setelah menikmati, saudara langsung ngomong bye-bye, saya ada appointment. Set hilang, saudara. Oh, enak enggak? Luar biasa kan? Ya kan? Terus kemudian tubuh fisik jasmania Praise. Ya. kikil. Ya jangan petis nggak boleh dimakan. Iya kan? Mungkin pinter bikin sambal goreng. Iya kan? Sambal goreng pete, tempe, tahu dan sebagainya. Saya nggak tahu binatang bisa disembelih, saya nggak janji. Ya, jadi mohon maaf yang saya ngomong kikil tadi, sorry saya harus iris karena kikil harus pakai kakinya sapi, saudara. Ya, tapi yang jelas yang namanya sambal goreng, tempe, tahu, pete itu pasti masih ada di situ. Nah, saudara bisa mampir, tiba-tiba muncul, ada makanan tidak? Oh, langsung dikasih, saudara. Oh, enggak kasih, oh. Ya kan? Rugi mereka kalau enggak kasih. Betul kan? Mereka nggak dapat rewards. Jadi mereka kasih. Ya. Jadi saudara enggak akan kehilangan gado-gado saat itu. Ya. Keredok, terus apa lagi? Ya, saudara bisa name it by yourself. Ya. Bisa namakan sendiri. Jadi kita bisa pesta di situ. Pesta kita seperti tubuh kemuliaan. Nah, saudara enak. Ya, ini sangat luar biasa dan ini sudah dibuktikan. Bukannya nggak dibuktikan loh, sudah dibuktikan. Oleh siapa? Yeshua. Oleh Yeshua. Tubuh kemuliaan itu bagaimana luar biasanya, luar biasanya. Ya. Padahal di dalam kitab suci ada orang-orang yang sudah masuk di dalam tubuh kemuliaan. Henok, Elia, Moshe. Tapi peristiwa makannya nggak dikasih tahu, saudara. Betul kan? Mereka cuma lihat kemuliaan begitu saja. Tapi pada saat Yeshua ngobrol, ya, bisa disentuh, bisa menyentuh, ada tulang, ada daging, tidak ada darah. Betul kan? Dan kemudian bisa berinteraksi, bisa pindah, ya, bukan peta umpet, bisa keluar, muncul, ya kan? Bisa menghilang, pindah, enak banget kan? Tapi ini bukan ilmunya ini loh, ilmu Rogo Sukmo loh. Tahu ya, ilmu yang hitam yang bisa pindah-pindah, bukan, enggak perlu itu. Kalau saudara mau cari sekarang seperti itu, hukumannya berat. Ya, enggak perlu pakai itu, saudara dan saya nanti akan menikmatinya. Inilah kedahsyatan Sukot, sangat luar biasa sekali. Tubuh saudara, tubuh saya akan diubah dalam sekejap mata. Menjadi tubuh kemuliaan. Masuk ketemu dengan Yeshua Mashiach, dikasih, ya, saya yakin mahkotanya memang di dalam Mazmur itu dikatakan di kepalaku dipakaikan apa? Emas
murni. Tadi kan begitu kan, taruh kepala emas murni. Tapi sebetulnya ya nanti yang kita terima itu lebih dari itu, karena emas murni itu hanya representasi selama ada di dunia. Begitu dipindah ke Syamayim, emas murni jadi aspal, betul kan? Ya, masa saudara mau dikasih? Injak, Pak. Oh. Ya, kan tidak mungkin dikasih mahkota aspal, kan tidak mungkin. Yaitu hanya merepresentasikan saja dengan value dunia ini. Ya, saudara nanti jangan komplain, wah harus letterlock Pak. Nanti di Syamayim kita semua pakai topi aspal semua, helmnya aspal semua. Karena itu ya dari emas murni, itu ada ayatnya di Mazmur. Ibu ada Safang selalu mengucapkan taruh tangan di kepala. Jadi dikasih emas murni. Nah, itu kalau dikonversikan jadi aspal itu. Kan di Syamayim aspalnya saja dari emas murni, bukan begitu ya, bukan begitu. Jadi dijelaskan selama di dunia ini benda yang mulia itu adalah emas. Jadi di sana nanti ya bukan emas begitu ya, akan tetapi sesuatu yang kemuliaan yang luar biasa begitu loh ya perbandingannya ya. Jadi jangan diambil mentah-mentah seperti itu. Saudara paham? Inilah kedahsyatan Sukot. Masih ada lagi yang bisa kita gali dan kita akan lanjutkan besok penggalian daripada kedahsyatan Sukot. Sangat luar biasa sekali. Ini fiesta, ini pesta yang luar biasa. Karena itu Elohim Yahweh mengatakan kamu harus bersuka cita di hadapan Elohim Yahweh. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan. Saya bisa lihat pertanyaannya adalah apakah yang di dalam tubuh jasmania alamiah perlu bekerja tidak? Perlu bekerja tidak? Yang jelas tubuh kemuliaan nggak perlu kerja. Perlu kayaknya Pak. Perlu, Pak. Mereka bekerja. Perlu bekerja. Ya, perlu bekerja. Jadi mereka masih perlu bekerja. Itu ayatnya ada di mana ya? Ayatnya itu sebetulnya tertulis di gedung PBB. Siapa yang masih ingat? Ayatnya di mana? Siapa yang bisa cari? Ini sebagai ayat terakhir. Kalau saya cepat bisa menemukannya. Di depan gedung PBB. Itu ada satu ayat yang dikutip dari kitab Yesaya. Pak, kalau di ayat Sakaria tadi kan ada yang tidak mendapat hujan, Pak. Artinya kan hujan itu berhubungan dengan hasil panen, hasil Pak ya. Ya, ya kemungkinan mereka tidak akan bisa panen, ya karena mungkin masih dengan tulah tadi Pak, dengan yang tidak datang ke Yerusalem itu kan mereka dihukum. Betul. Iya, betul. Yesaya 2 ayat 4, Pak. Ya, betul. Yesaya 2 ayat 4. Ya, betul Pak Marion. Ya, jadi mereka tidak mendapatkan hujan, berarti mereka tidak mendapatkan hasil. Karena mereka apa yang mereka usahakan, mereka kena kutuk. Betul? Karena apa? Karena mereka tidak mau menghadap Raja Yahweh di Yerusalem pada saat perayaan Sukot. Sudah bisa lihat? Jadi mereka bekerja. Di dalam di dalam Yesaya 2 ayat 4. Coba Brother Henok bisa baca ayat terakhir untuk hari ini. Yesaya 4. Yesaya 2 ayat 4. Oh, Yesaya 2. Yesaya 2 ayat 4. Dan dia akan menghakimi di antara bangsa-bangsa dan akan menegur banyak orang, dan mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak menjadi alat pangkas. Bangsa tidak mengangkat pedang atas bangsa, ataupun mereka tidak akan belajar perang lagi. Iya, terima kasih. Apakah hari ini sudah tergenapi ayat ini? Belum. Belum, jelas belum. Ya, jadi kita bisa melihat. Ya, jadi kita bisa melihat. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Hari ini siapa yang menjadi hakim antara bangsa-bangsa? Badak dan babi. Ya, itu dia, badak dan babi. Iya kan? Menjadi hakim atas bangsa-bangsa. Dan kalau sekretaris jenderalnya lebih pro kepada Hizbullah,
ya mereka akan menekan Israel. Betul kan? Ya. Iya. Dikatakan Yesaya 2 ayat 4, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Ya kan? Saudara pernah dengar yang namanya The Hague? Itu pengadilan internasional yang tertinggi. Ciptaannya babi dan badak. The Hague. Ya. Apa yang terjadi? Ya mereka menggencet Israel. Saya bisa lihat. Ya, jadi tidak bisa menjadi wasit yang adil begitu. Tapi ayat ini belum tergenapi, akan tergenapi tidak lama lagi. Yeshua akan menjadi hakim dan dia akan menghakimi dengan keadilan, dengan tongkat besi. Ya, dan pengadilannya seperti tongkat besi dan periuk. Kemudian dikatakan mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Jadi nggak ada nuklir. Nuklirnya dibuat apa? Dibuat apa nuklirnya? Jadi buang begitu saja, dinonaktifkan. Ya, dinonaktifkan. Dan mereka juga mengatakan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Ya hari ini nggak pakai tombak. Nggak ada lagi, senjata-senjata akan dihancurkan semua. Dan dikatakan bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ya, tidak lagi belajar perang. Semuanya akan ada kedamaian yang luar biasa. Inilah Sukot. Luar biasa. Besok kita akan lihat dari sisi kedahsyatan yang lain. Puji Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Ya, kita akan tentukan dalam doa, saudara terus diperlengkapi dengan kedahsyatan Sukot. Karena saudara dan saya sedang dipersiapkan untuk apa? Untuk menjadi tangan kanan Yeshua HaMashiach. Amin. Siap hak paso. Ya, Amin. ya, saudara dan saya sedang dipersiapkan. Nanti kita dikasih wilayah-wilayah, ya kan? Dan saudara harus ya ini belajar dapur Elohim. Kalau enggak gitu kan dianggap pelongo-pelongo ceritanya. Iya kan? Kan rugi. Ya 144.000 itu bacaannya Torah terus. Nah kita kok enggak menyelidiki Torah. Ya kan, jadi kita dipersiapkan untuk itu. Ya, puji Bapa Yahweh. Jadi saudara dipersiapkan, kita semua dipersiapkan, siap harpazo, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, dapat reward masing-masing, ya, dan itu kekal. Ya, dan itu kekal. Tertulis tadi, saya akan akhiri dengan ini. Tidak bekerja. Mengapa tidak bekerja? Buat saudara dan saya yang dikasih kepercayaan oleh Elohim Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach menjadi tangan kanan atau tangan-tangan Yeshua HaMashiach di dalam pemerintahan kerajaan Yerusalem, itu bukan bekerja. Nah kalau bukan bekerja gimana? Memerintah, Pak. Iya, tapi itu bukan bekerja. Itu bukan pekerjaan. Karena pekerjaan itu menghasilkan rewards. Saudara ngikutin memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, tidak akan ada penambahan rewards. Rewards hanya terjadi sebelum harpazo. Sebelum harpazo. Setelah harpazo, konstan. Nggak bisa nambah, nggak bisa. Kreatif bisa, bisa. Tapi tidak akan menambah nilai. Tidak akan pernah mendapat perluasan. Ya sudah konstan. Sampai berapa lama? Selama-lamanya. Jadi dikatakan tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja. Maksudnya tidak bekerja pada saat Sukot. Buat saudara dan saya. Sudah fix. Saudara bisa lihat. Apa yang saudara lakukan tidak akan ada nilainya lagi di hadapan Elohim Yahweh. Nggak akan ada. Hari ini kesempatan yang paling bagus. Saudara menabur Mazmur 126.
menabur dengan mencucurkan air mata. Betul? Di Syamayim sudah nggak ada air mata. Hilang. Sudah dihapus. Lah bagaimana bisa mencucurkan air mata? Nggak ada lagi. Jadi nggak ada rewards. Ya. Wah sakit Pak penaburan. Sekarang waktunya. Bukan nanti. Sekarang waktunya. Saya bisa lihat. Nggak akan ada lagi rewards. Dan ini untuk kekal selama-lamanya. Kaya-kaya, miskin-miskin. Udah itu aja. Dan itu forever. Selama-lamanya. Jadi saudara harus paham. Ya, pahami baik-baik. Puji Bapak Yahweh. Kita satukan hati dalam doa untuk menerima doa berkat, dan kemudian setelah itu kita akan tutup. Kita akan lanjutkan besok dalam kedahsyatan Sukot. Ya. Terima kasih Abah Yahweh dalam Yeshua Mashiach. Amin. Haleluya. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kita tentang Sukot. Semoga perayaan ini menginspirasi kita untuk selalu mengingat perlindungan dan penyertaan Elohim yang begitu dahsyat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan Bapak Yahweh, Beshem Adoni Yeshua HaMashiach, Waruha Kodes, memberkati. Shalom.